membahas mengenai bolak-balik kasus ini. Ini ada berita ya bahwa Polda kirim balik berkas Troy. What? Ini agak aneh sebenarnya. Sebenarnya berkas ini bagaimana nasibnya? Apakah memang bolak-balik begitu atau bagaimana? Karena kalau kita lihat berita hari ini misalnya agak simpang siur. Ya, simpang siurnya adalah begini. Ini ada beberapa judul berita misalnya, polisi akan limpahkan perkara Roy Suryo CS, Refli Harun pernyataan normatif. Ini saya kira bukan karena pelimpahan yang saya komentari sebagai pernyataan normatif dari Kabid Humas, yaitu dia mengatakan bahwa nanti akan ada info P21, kami akan tunggu saatnya, tunggu tanggal mainnya, kira-kira begitu. Jadi bukan pelimpahan, padahal untuk P21 atau tidak itu ya terserah Kejaksaan Tinggi DKI, bukan lagi bolanya di Polda Metro Jaya. Lalu polisi akan limpahkan perkara apalagi ini ada judulnya misalnya Polda Metro Jaya limpahkan kembali berkas kasus ijazah Jokowi ke Kejaksaan. Nah ini juga menjadi pertanyaan, berarti berkas itu balik lagi dan tidak sesuai dengan KUHP lama di mana dijadikan acuan untuk proses kasus ini. KUHP baru juga tidak sesuai juga. Jadi agak aneh juga. Kemudian berita lain adalah jelang P21 kasus Roy Suryo CS, Polda Metro masih tunggu penelitian berkas dari Kejaksaan. Jadi dari 3 berita ini saja beda-beda. Jadi masih menunggu penelitian. Yang benar tuh mana? Satu, melimpahkan kembali berkas, atau dia menunggu P21 atau menunggu dari jaksa peneliti. Jadi sobat era sekalian, ini ketidakjelasan ini yang kemudian tidak berhasil diklarifikasi oleh seorang kepala bidang humas. Harusnya dia sebutkan secara persis tanggalnya. Sebenarnya kalau kita menggunakan patokan KUHP lama itu hanya memberikan waktu 14 hari ya setelah berkas P19 itu dikembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dan ada waktu 14 hari untuk melengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa peneliti, dan setelah itu ditentukan oleh jaksa apakah ini ditindaklanjuti atau tidak. Jadi kalau kita baca, saya heran orang berspekulasi macam-macam ini padahal undang-undangnya jelas mengatakan. Saya bacakan ya, pasal 138 undang-undang nomor nomor 8 tentang KUHP itu, coba kita bacakan ya. KUHP ya. Ini kan jelas nih, KUHP itu mengatakan hal yang mestinya kita tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah sangat-sangat jelas. Nih, kita lihat bunyi pasal 138 di KUHP yang lama. Kenapa KUHP yang lama? Karena berdasarkan pasal 361 huruf A, kalau suatu kasus itu sudah masuk tahap penyidikan, maka digunakan KUHP yang lama. Oke. Nah, KUHP lama pasal 138 ayat 2 itu sudah jelas bahwa bolak-balik itu hanya 14 hari saja. Dan sebenarnya itu pun setelah 7 hari saja. Jadi kalau kita lihat dimensi waktu yang disebutkan cuma 7 hari untuk jaksa peneliti dan 14 hari untuk mengembalikan berkas yang dikembalikan oleh jaksa peneliti tersebut. Jadi let's say misalnya pengembalian dianggap 14 hari juga, 14 hari cuma ada waktu 28 hari setelah pelimpahan pertama. Ini sudah berapa bulan, bukan lagi 28 hari begitu. Jadi sebenarnya kita bacakan secara persis biar orang tidak bekerja hanya berdasarkan imajinasi saja. Ini kan jelas. Misalnya 138 ini jelas mengatakan ya. Nih. Pasal 138 ayat 1 dulu. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya. Ini oleh jaksa peneliti.
Dan dalam waktu 7 hari wajib lagi memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Jadi 7 hari itu sudah dilakukan itu kewajibannya. Jadi sobat era sekalian, kasus itu pertama kali dilimpahkan pada tanggal 13 Januari. Kalau 13 Januari dan kemudian saya dengar informasinya pada 7 hari mereka sudah mengatakan berkas itu perlu dilengkapi. Konon dilengkapi dengan saksi-saksi, dengan ahli-ahli, terutama saksi dan ahli dari pihak tersangka. Dan juga ada pendalaman kepada Pak Jokowi dan lain sebagainya. Oke, nah itu ada petunjuk jaksa. Lalu kemudian dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, ya, penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Jadi jangan lupa, berkas dikembalikan itu pada hari ke-13 menurut informasi yang saya peroleh. Jadi pada hari ke-13 dari 13 ya tanggal 26. Nah dari tanggal 26 Januari, which is ulang tahun saya, itu hanya waktu 14 hari untuk kemudian menyampaikan berkas perkara tersebut. Jadi 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi secara teoritis pada tanggal 9 Februari berkas itu sudah harus dikembalikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI. Artinya apa? Setelah 9 Februari itu, maka Kejaksaan Tinggi DKI harus bisa menentukan apakah kasus ini akan disidangkan atau tidak. Baca pasal selanjutnya, ya. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ya kan, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Kan kemudian dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Kalau ada alasan baru. Jadi saudara sekalian, ya, kalau misalnya dia tidak menganggap ini perlu ditindaklanjuti, ya sudah. Jadi alasannya adalah tidak ditindaklanjutinya itu karena alasan di pasal tadi ya, kita buka lagi di pasal 139 itu adalah di pasal 140 ayat 2 itu adalah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Jadi penuntut demi hukum itu ya macam-macam tentunya, ya. Artinya dengan to respect hukum yang ada. Jadi sobat era sekalian, dari sini saja harusnya kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sudah gugur harusnya. Karena lampau waktunya luar biasa. Kalau kita lihat harusnya deadline-nya itu pada Februari sudah selesai. Ini Maret, April, Mei hampir selesai. Jadi kalau seandainya ini dilanjutkan, maka kemudian terjadi kezaliman sesungguhnya. Terjadi pelanggaran undang-undang yang luar biasa. Sekali lagi, pasal itu tidak bisa dianalogikan lain, tidak bisa kemudian diinterpretasikan lain. Sudah jelas. Pertama, kasus harus dilimpahkan, hasil penyidikan, lalu dalam jangka waktu 7 hari, jaksa peneliti menentukan sikap. Apakah berkas dianggap lengkap atau tidak. Kalau tidak dianggap lengkap, dikembalikan. Nah, dalam praktek pengembaliannya dalam jangka waktu 14 hari, oke lah. Dan
dalam praktek sudah dikembalikan pada hari ke-13, yaitu pada tanggal 26. Dari tanggal 26 untuk dikembalikan lagi P19-nya itu kepada Kejaksaan Tinggi DKI, itu hanya ada waktu 14 hari. Setelah 14 hari harus ditentukan apakah lanjut atau tidak oleh jaksa penuntut umum. Jadi jaksa nggak ada lagi bolak-balik lagi kalau menggunakan KUHP lama. Dan memang harus menggunakan KUHP lama karena itu pesan KUHP yang baru, pasal 361 huruf A. Tapi kalaupun pakai KUHP yang baru, sama. Itu sudah lewat waktu juga. KUHP baru memang lebih detail. Jadi pertama berkas disampaikan dalam waktu 7 hari, kemudian berkas diteliti iya atau tidak, kemudian dalam jangka waktu 14 hari dikembalikan. Setelah itu 14 hari ya berarti dikembalikan, maka kemudian ada waktu 14 hari bagi penyidik Polda untuk menyampaikan kembali apa yang sudah dikembalikan sesuai dengan petunjuk jaksa tersebut untuk dilengkapi. Oke, kalau jaksa menganggap bahwa setelah dikembalikan pun dia merasa bahwa ini belum layak untuk ditindaklanjuti, maka dia kembalikan lagi ke penyidik dan penyidik melakukan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus tersebut, hasil gelar perkara khusus tersebut misalnya menyimpulkan ini ditindaklanjuti, maka diberikan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum masih punya 14 hari untuk berpikir apakah kemudian kasus ini akan diteruskan atau tidak. Jadi kalau menurut KUHP yang baru kurang lebih begini, 14 hari pertama adalah waktu bagi jaksa, ya. 14 hari kedua adalah waktu bagi penyidik untuk memperbaiki. 14 hari ketiga adalah waktu bagi jaksa lagi, ya, untuk mengembalikan untuk berpikir. Jadi ya 3 kali 14 lah kurang lebih. Jadi waktunya 3 kali 14 ya kira-kira 42 hari lewat juga. Jadi kalau misalnya KUHP yang baru jauh lebih detail. Nah kalau menggunakan KUHP yang baru lewat juga. Menggunakan KUHP yang lama apalagi. Tidak ada kata-kata lain di KUHP lama adalah jaksa peneliti 7 hari dikembalikan, kemudian 14 hari kemudian harus sudah ditentukan apakah lanjut atau tidak. Jadi sobat era sekalian, apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro sama sekali tidak menjawab apakah kasus ini layak ditindaklanjuti atau tidak. Jadi itu yang harus kita pahami sobat era sekalian, ya. Dan memang akhirnya masyarakat sendiri bingung. Ya kita juga bingung sebenarnya kasus ini layak ditindaklanjuti atau tidak. Itu sobat era sekalian, ya. Kebetulan kamrat-kamrat sudah datang semua. Kita stop soal ini karena memang akhirnya orang menjadi pertanyaan, naskah ini di mana sebenarnya nasibnya? Ada di mana naskah ini? Berkas ini apakah sekarang ada di Kejaksaan Tinggi DKI ataukah dibalikan ke Polda Metro lagi atau sudah dibalikan lagi ke Polda Metro dan kemudian disampaikan lagi. Jadi back and forth-nya itu lebih dari 1 kali berarti. Padahal jelas KUHP lama mengatakan dikembalikan hanya 1 kali saja, kemudian balik lagi ke kejaksaan juga 1 kali. Tidak boleh lebih dari itu karena setelah itu harus ditentukan. Begitu saudara sekalian, ya. Mudah-mudahan apa lagi nih? Polisi mau kasih surprise kok ada yang gebrak meja. Sudah gitu termul saling serang. Ada apa ini? Sudah jelas Parcok itu termul utamanya Jokowi. Apa yang maksudnya nih? Lebih jujur, lebih terhormat Megawati karena beliau jujur hanya tamatan SMA daripada yang lain ngaku sarjana tapi palsu. Oke. Jadi sekali lagi sobat dan sekalian, ya. Saya hanya ingin bicara mengenai aspek hukumnya, ya. Ini bukan aspek politiknya. Secara teknis kasus ini ya sudah tidak bisa lagi
ditindaklanjuti. Karena kalau dia ditindaklanjuti berarti banyak melanggar. Tidak hanya melanggar prosedur, tapi yang jelas melanggar HAM para tersangka karena diombang-ambingkan sekian bulan dalam ketidakpastian. Sementara ketika ini tidak lagi memenuhi prasyarat formal, ya harusnya kasus dihentikan dan mereka dibebaskan dari penersangkaan. Begitu saudara sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama Mas Roy dan kemudian juga Pak Ugroseno untuk memperdalam hal ini. Jangan sampai kemudian di antara kita sendiri nggak jelas ini debat-debitnya ya. Apakah kasus ini sebenarnya di mana, berkas itu di mana sekarang ini? Karena Kabid Humas pun tidak jelas. Dia menerangkan seolah-olah dia tahu, padahal dia sendiri sama-sama menunggu juga. Nah pertanyaannya adalah, ada apa kejaksaan kalau berkasnya masih di kejaksaan? Tapi kalau misalnya berkasnya pernah dikembalikan lagi ke polisi, wah itu sudah melanggar. Jadi sekali lagi ya, pihak Kejaksaan Tinggi DKI, Anda harus menegakkan hukum sebenar-benarnya, dan mengenai perburuan ijazah Jokowi jangan khawatir. Sudah ada Rizal Fadila, kemudian Heru Purwanto dan Rustam Effendi yang mengadukan ini kembali ke Barreskrim Mabes Polri, dan Barreskrim Mabes Polri sudah saatnya Anda mulai objektif untuk benar-benar menelisik kasus ini. Jangan sampai kemudian fokus utamanya hilang, yaitu pembuktian ijazah palsu atau tidaknya.